Magnet magis Luis Mia di bursa transfer Persib Bandung. 3 pemain yang gagal didatangkan Persib pada bursa transfer Liga 1 2023-2024. Jadwal playoff AFC Champions League diliris. Bali United lebih mudah susun program. Misi Zalnando pasang target tinggi musim depan. Pujian Ancelotti pada Man City, tim yang tidak terbendung. Messi, Man City lengserkan sang raja Liga Champions. Saling balas serangan luar kotak penalti. The Citizen dipaksa bermain imbang. Halo football lovers, kembali lagi di Grafik Publik Update. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai dunia sepak bola. Hanya untuk Anda. Marilah kita berkumpul di sini dan mari kita nikmati bersama. Tiga pemain yang gagal didatangkan Persib pada bursa transfer Liga 1 2023-2024. Persib sudah mendapatkan 2 pemain baru menjelang Liga 1 2023-2024. Mereka adalah Rian Kurnia dan Edo Febriansyah. Rian Kurnia merupakan pemain Persikabo 1973 yang bisa bermain di beberapa posisi seperti penyerang tengah, sayap, dan bek sayap. Sementara Edo di Rans Nusantara FC musim lalu dan berposisi sebagai bek sayap kiri serta bisa juga beroperasi di posisi penyerang sayap. Sejumlah pemain pun masih dikaitkan dengan Persib. Salah satu rumor kencang yang saat ini beredar adalah mendatangkan bek sayap kanan Bayangkara FC Putu Gede. Pemain incaran Persib sejak lama karena kedekatan dengan sang pelatih Luis Mia. Namun, di balik kesuksesan Persib mendatangkan sejumlah pemain tersebut, ada juga yang dikabarkan gagal. 1. Septian David Maulana. Septian David Maulana sempat sangat gencar dirumorkan bakal datang ke Maung Bandung. Namun, Persib harus gigit jari karena PSIS telah resmi menambah kontrak Septian hingga 2026. Hal ini membuat Persib harus segera mencari pengganti Septian karena kompetisi akan semakin dekat. 2. Beto Gonçalves. Penyerang senior ini sempat tidak diperpanjang kontraknya oleh Madura United pada akhir musim lalu. Terlebih, Beto merupakan pemain yang sangat diandalkan Mia saat menjadi pelatih timnas Indonesia di Asian Games 2018. Beberapa waktu lalu, Beto akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Madura United karena kontraknya mendapat perpanjangan. 3. Evan Dimas. Evan merupakan motor serangan timnas Indonesia di bawah arah Luis Mia. Dia juga selalu dikaitkan dengan Persib dalam beberapa waktu terakhir. Namun mantan pemain Persija Jakarta ini tampaknya masih akan bertahan di Arema FC pada musim depan. Misi Zalnando pasang target tinggi musim depan. Persib resmi mengumumkan kontrak panjang Zalnando hingga 2026. Setelah absen cukup lama akibat cedera, Zalnando usung misi tinggi buat Persib musim depan. Pemain asal Cimahi ini hanya tampil dalam 9 pertandingan selama 507 menit. Ia tampil sebagai starter sebanyak 5 kali dan sisanya sebagai pengganti. Meskipun begitu, ia tampil lebih banyak ketimbang musim pertamanya bersama di Liga 1 2019 yang hanya 7 laga selama 479 menit. Sedangkan tahun kedua, belum merasakan menit bermain lantaran kompetisi sudah berhenti akibat pandemi COVID-19. Penampilan terbanyaknya sejauh ini pada Liga 1 2021-2022 lalu. Ia bermain selama 1029 menit dalam 21 pertandingan. Bahkan pemain kidal tersebut menyumbangkan 2 gol bagi Persib. Penampilan apik itu yang membuat tim pelatih kembali memberi kepada Zalnando untuk tetap bersama Persib. Zalnando mengaku bersyukur bisa pulih dan mulai bangkit dari cedera. Ia absen 21 laga karena cedera patah tulang, telapak kaki, dan dislokasi ankle. Saya lagi enak-enaknya, terus kena musibah cedera hingga saya tidak bisa jalan. Belajar jalan sampai saya belajar jogging. Dari nol sampai saya bisa menendang bola lagi. Itu tahapan proses yang saya lalui musim lalu, ungkap Zalnando Selasa 9 Mei 2023. Zalnando tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Ia juga berterima kasih atas dukungan bobotoh yang telah memotivasinya untuk bangkit. Dan saya akan kasih di musim depan yang terbaik. Dan saya juga target juara untuk musim depan.
dan membalas doa-doa dari bobotoh yang sudah doakan saya hingga saya bisa menendang bola lagi sekarang, ungkapnya. Magnet magis Luis Mia di bursa transfer Persib Bandung. Persib Bandung resmi merekrut Edo Febriansyah. Sebelumnya, Edo bermain untuk Rans Nusantara FC pada musim 2022-2023. Edo mengaku senang bisa bergabung dengan Persib. Luis Mia ternyata menjadi magnet bagi pemain anyar yang ingin bergabung dengan Persib. Salah satu alasan Edo berseragam Persib adalah kehadiran Luis Mia. Yang pasti senang bisa bergabung dengan Persib, apalagi dengan pelatih coach Luis Mia. Pelatih yang luar biasa bagus dengan segudang pengalaman taktiknya, ungkap Edo dalam keterangan yang diterima Detik Jabar, Senin 8 Mei 2023. Edo bakal bersaing memperebutkan posisi utama atau menjadi pilihan Luis Mia di Persib. Ia mengaku siap bertarung dengan pemain lainnya. Edo yang berposisi sebagai bek kiri itu bakal bersaing memperebutkan posisi utama dengan Zalnando, Rehaldi Hehanusa, dan Daisuke Sato. Saya pikir semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk sebuah persaingan. Yang terpenting semuanya demi kebaikan tim. Tantangan akan selalu ada dan yang pasti saya akan berusaha maksimal untuk melampaui setiap tantangan yang ada, ungkap Edo menambahkan. Edo menjadi pemain rekrutan kedua Persib untuk mengarungi musim 2023-2024. Bek kiri kelahiran Kediri itu memiliki statistik yang apik. Selama membela Rans, Edo bermain sebanyak 25 laga. Ia mencetak 5 gol dan 5 assist. Edo juga salah satu penggawa timnas Indonesia era Sinteyong. Jadwal playoff AFC Champions League diliris. Bali United lebih mudah susun program. PT Liga Indonesia baru sudah merilis jadwal playoff AFC Champions League 2023-2024 yang mempertemukan Bali United dan PSM Makassar. Laga akan digelar dengan format home away pada 9 dan 14 Juni mendatang. Kepastian itu ditanggapi positif oleh pelatih Bali United, Stefano Cugurateko. Dia bisa lebih mudah menyusun program tim untuk menata pertandingan tersebut. Kami bisa planning balik latihan tanggal 15 Mei mendatang buat persiapan 2 pertandingan lawan PSM Makassar, ungkap Teco seperti dilansir laman resmi klub Jumat 5 Mei 2023. Pada babak playoff AFC Champions League, Bali United akan lebih dulu menjamu PSM Makassar di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar. Setelah itu, tim Serdadu Tridatu akan melawan ke Parepare. Dalam menatap laga tersebut, Bali United berharap bisa mendapat tambahan kekuatan. Mengingat tim kebanggaan Pulau Dewata sudah kehilangan sejumlah pemain pasca berakhirnya BRI Liga 1 2022-2023. Ya, Bali United sudah melepas 10 pemain baru-baru ini, di antaranya 2 penjaga gawang, 4 gelandang, 3 baik, dan 1 penyerang. Bahkan salah satu adalah pemain asing. Mudah-mudahan ada pemain baru sudah mulai latihan sama tim tanggal 15 Mei nanti. Kami akan mulai latihan di training center Bali United, ungkap Teko. Jadwal playoff AFC Champions League 2023-2024. Leg pertama, Bali United versus PSM Makassar, Jumat 9 Juni 2023. Venue Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Leg kedua PSM Makassar versus Bali United, Rabu 14 Juni 2023. Venue Stadion Gelora BJ Parepare. Pujian Ancelotti pada Man City, tim yang tidak terbendung. Carlo Ancelotti angkat topi buat Manchester City jelang semifinal Liga Champions. Baginya, The Citizen adalah tim yang top dan tidak terbendung. Real Madrid versus Manchester City tersaji dalam leg pertama semifinal Liga Champions, Rabu 9 Mei pukul 2.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Laga yang diprediksi berjalan ketat. Manchester City jadi favorit juara musim ini. City punya Erling Haaland, sang mesin gol tajam yang jadi kekuatan terbaru. Real Madrid pun notabene adalah juara bertahan. DNA Liga Champions milik El Real jadi bukti kalau mereka adalah juara terbanyak di kompetisi antar klub Eropa paling bergengsi itu.
Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tidak sedikit pun anggap remeh Manchester City. Meski Real Madrid mampu kalahkan City di musim lalu pada babak yang sama, kini lain cerita. Mereka adalah tim yang tidak terbendung, tim di level top, ungkap dilansir dari ESPN. Mereka tim yang komplit dan penuh dengan kreasi, ditambah dengan kedatangan Erling Haaland yang berbahaya, sambung Ancelotti yang memuji tim lawan. Carlo Ancelotti meminta para pemain Real Madrid nanti bermain dengan maksimal dan tidak membuang kesempatan main di depan fans sendiri. Tim harus bermain di level fisik, teknik, dan motivasi terbaik. Kami mau ambil keuntungan dari leg pertama, baru setelahnya memikirkan leg kedua, ungkapnya. Sekedar informasi, Manchester City dalam laju gemilang. Sudah 20 laga di seluruh kompetisi, The Citizen tidak terkalahkan. Messi, Man City lengserkan sang raja Liga Champions. Manchester City masih berupaya mendapatkan gelar juara Liga Champions pertamanya. Untuk mencapainya, City harus menaklukkan rajanya Liga Champions, Real Madrid. City masih dalam misi untuk menaklukkan Eropa. Sejauh ini pencapaian terbaiknya di Liga Champions adalah jadi runner-up pada 2020-2021. Misi City kali ini akan diuji oleh Madrid yang sudah punya 14 gelar juara Liga Champions. Kedua tim bertemu di semifinal. Dengan laga leg pertama akan digelar di Santiago Bernabeu, Rabu 10 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Musim lalu, City juga menghadapi Madrid di semifinal Liga Champions. Namun mereka harus mengakui keunggulan Madrid yang pada akhirnya keluar sebagai juara. Gelandang City, Rodri, menaruh respeknya kepada Real Madrid yang begitu tangguh di Liga Champions. Namun, pemain asal Spanyol itu menegaskan bahwa City tidak gentar. Kami menghormati mereka adalah raja kompetisi ini. Tapi kami punya senjata dan lawan kami tahu itu. Ujar Rodri seperti dilansir Mirror. Kami sedang di momen yang bagus dan kami tidak takut apapun. Kami tahu ada leg kedua dan tidak ada yang ditentukan besok. Jadi kami percaya 100% kami bisa lolos. Kami mencoba belajar dari pengalaman. Pengalaman itu yang membawa kami ke sini dan membuat kami bisa bermimpi dan bertarung melawan tim terbesar di kompetisi ini, ungkapnya. Saling balas serangan luar kotak penalti, The Citizen dipaksa bermain imbang. Pertandingan Real Madrid versus Manchester City pada semifinal leg 1 Liga Champions 2022-2023 imbang berbalas serangan luar kotak penalti Selasa 9 Mei malam waktu setempat atau Rabu 10 Mei dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid. Dalam laga tersebut, sang pengadil pertandingan tidak menampilkan VAR pada dua handsball yang jadi kontroversi. Lebih lanjut, di babak pertama, Real Madrid berhasil unggul 1-0 berkat gol sematawayang yang dicetak Vinicius Junior pada menit ke-35 lewat tembakan dari luar kotak penalti. Berselang beberapa menit di babak kedua, Brune akhirnya membuahkan hasil. Setelah tembakannya dari luar kotak penalti tak mampu dijangkau Courtois pada menit ke-67. Hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah. Hasil akhir Real Madrid ditahan 1-1 oleh Manchester City pada semifinal leg 1 Liga Champions 2022-2023. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.